Tabea Rahayu Ayur-ayur, saya Iswan Sual. Saya seorang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lebih khusus tergabung dalam organisasi penghayat kepercayaan Lalang Rondor Malesung atau disingkat LAROMA. Pakatuan Upakaluwiren Citaimbaya. Penghayat kepercayaan itu adalah orang-orang yang menghayati kepercayaan yang berorientasi pada Tuhan, dan sumber ajarannya sebetulnya didasarkan pada ajaran-ajaran yang adalah kearifan lokal. LAROMA itu sebetulnya akronim dari Lalang Rondor Malesung. Lalang Rondor Malesung sebetulnya bahasa Minahasa Tontembuan. Lalang artinya jalan, Rondor artinya lurus atau benar. Malesung sendiri adalah nama lama dari Minahasa. Jadi Lalang Rondor Malesung itu sebetulnya bermakna jalan atau kepercayaan atau agama yang inti ajarannya adalah tentang kebenaran. Nah, dan ajaran ini sudah diwariskan turun-temurun sejak zaman lampau. Dalam kepercayaan di organisasi Lalang Rondor Malesung, Tuhan itu disebut Apo Kasuruang Wangko. Apo Kasuruang Wangko bermakna Apo yang adalah sumber segalanya. Karena Kasuruan sendiri berarti benih. Jadi Apo Kasuruang Wangko adalah Tuhan yang merupakan maha sumber dari segalanya. Upacara atau ibadah atau dalam bahasa Minahasa disebut dengan pepelian, itu dilaksanakan secara sederhana, tapi dibagi menjadi dua bagian. Ada yang keikutsertaan melibatkan kelompok, ada yang bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, dan ada yang dilakukan secara rutin, misalnya setiap hari atau setiap bulan purnama atau setiap tahun. Ada yang tergantung situasi, misalnya upacara kematian, upacara kelahiran, pernikahan, dan lain-lain sebagainya. Nah, orang Minahasa atau lebih khusus di Lalang Rondor Malesung melaksanakan upacara itu, yang pertama menyampaikan doa permintaan kepada Yang Kuasa dengan sikap bisa berdiri, bisa duduk, tidak ada sikap yang khas tertentu. Nah, tetapi juga selain berdoa kepada Yang Maha Kuasa, orang Minahasa juga diajarkan untuk menghormati para leluhur. Caranya ya dengan menyiapkan umper atau welet atau sesajian yang ditata sedemikian rupa, yang tentu mengikuti tata cara yang sudah diajarkan oleh leluhur. Dan itu dilakukan dengan sangat penuh hormat, dengan gerakan-gerakan badan tertentu. Misalnya ketika datang ke tempat-tempat yang dianggap suci, harus menepukkan tangan 3 kali, atau kaki itu diinjakan sebanyak 3 kali di tanah. Itu sebagian kecil yang khas atau nampak ketika orang melaksanakan upacara-upacara. Selain doa-doa, tentu ada
eh, lagu-lagu atau nananian yang juga diucapkan, yang tujuannya bisa berisi berupa doa, bisa juga berupa pesan-pesan atau nasihat-nasihat bagaimana menjadi manusia Minahasa yang sebenarnya. Di La Roma memiliki satu tempat yang disebut dengan Wale Pak Liusan. Wale Pak Liusan ini sebetulnya artinya rumah tempat berkumpul. Tetapi Wale Pak Liusan bukan satu-satunya tempat untuk para penghayat mengadakan upacara atau ritual. Sebetulnya di mana saja, asalkan diizinkan oleh para leluhur, bisa dijalankan. Umumnya itu ada di tempat-tempat yang dianggap sakral, misalnya di tempat-tempat seperti Batu Tumotoa, Batu Lesung, atau tempat-tempat lain yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Tetapi untuk pertemuan rutin dilaksanakan di Wale Pak Liusan. Bukan hanya pertemuan untuk upacara atau ibadah, tetapi juga untuk acara-acara yang berbau seni, tradisi. La Roma, sebagaimana Minahasa pada umumnya, pemuka agama itu disebut dengan walian. Tetapi walian itu juga perlu didampingi oleh para tonaas atau mak wali-wali. Selain tonaas, mak wali-wali, dan walian ada yang tua dan ada yang muda. Ada juga yang disebut dengan kasule-kasule. Nah, mereka yang bertugas dalam pelaksanaan ritual atau upacara. La Roma sebetulnya organisasi yang baru berdiri tahun 2016. Jadi La Roma ini sendiri adalah organisasi modern. Nah, karena dilihat dari strukturnya kan ada ketua, sekretaris, bendahara. Tetapi sebetulnya La Roma ini adalah kelanjutan dari satu komunitas kepercayaan yang sudah dimulai entah kapan, sudah lama sekali, dan diyakini komunitas ini merupakan komunitas yang tidak terputus dari masyarakat Minahasa pada awalnya, dari segi ritual, dari segi doa-doa dan lain sebagainya. Sehingga ajaran La Roma sebetulnya ajaran yang sudah ada ribuan tahun, bahkan mungkin puluhan ribuan tahun yang lalu. Jadi tidak bisa dipastikan kapan, tapi dari bukti-bukti yang ada di Minahasa itu menunjukkan kepercayaan ini sudah lama, sudah ribuan tahun. Jadi kepercayaan ini adalah warisan turun-temurun sejak leluhur-leluhur awal Minahasa. Untuk menjaga kerukunan atau perdamaian di tanah Minahasa, kami tentu mengikuti apa yang disampaikan oleh para leluhur. Para leluhur menyampaikan bahwa dunia ini adalah milik kita bersama. Kita di sini bukan hanya orang Minahasa, bukan hanya orang dengan suku-suku yang boleh dibilang Tontembuan, Tombulu, atau Tolour. Tapi leluhur mengatakan, sapa ke si kayo bang anyo, tanah ta imbaya. Asindo makasa samem simapi wetengan engkayo baang. Artinya semua orang berhak pada bumi ini, pada kayo baang ini. Dan dianjurkan oleh para leluhur untuk melaksanakan upacara untuk menentukan wilayah-wilayah masing-masing. Artinya memohon izin dari yang kuasa supaya tanah ini dibagi secara adil. Dengan demikian
kami berharap tentu kita semua meski berbeda latar belakang, agama, kebudayaan, keimanan, itu boleh berbagi ruang. Atau dalam ajaran Minahasa, membetengan. Itu sebenarnya filosofi dari peristiwa Watu Pindah Betengan. Harus berbagi ruang, berbagi waktu, berbagi tempat, berbagi kesempatan. Nah, karena ada keyakinan dari para leluhur yang diwariskan turun-temurun bahwa kita ini semua berasal dari sumber yang sama, yang disebut tadi itu Kasuruang. Leluhur menyampaikan kawisa ke iwemio andeken empus ya apo. Artinya kapanpun hati kita itu, pikiran kita harus ada Tuhan. Dengan demikian kita akan mengingat bahwa perdamaian dan kerukunan itu harus ada bukan hanya di tanah Minahasa tetapi di seluruh dunia, atau yang disebut dengan Kayo Baang.